Terpujilah Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami andalkan. Engkau memberkati, Engkau yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kalau hari ini kami bisa berkumpul, kami akan memuji dan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tempat ini. Tuhan memberkati setiap orang yang melihat melalui YouTube, mereka melakukan ibadah dengan benar. Ada hadirat Tuhan di sana, dimanapun dia berada, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap para pelayan-Mu yang ambil bagian pada hari ini. Tuhan memberkati mereka, biar mereka mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami yang hadir juga mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Jikalau ada kuasa kegelapan roh asing apapun yang mengganggu jalannya ibadah hari ini Tuhan, kami bersatu hati kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tolak singkirkan pergi, terutama dari ruangan hati kami. Kami percaya Tuhan hadir, ada mujizat di tempat ini, dan kami bersorak-sorai demi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya dikasihi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Katakan saya cinta Tuhan. Biar bumi akan berlalu, bulan bintang tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
dikasihi dan dicinta oleh Allah. Kita akan memuji namanya yang dahsyat, memuji Allah kita. Haleluya. Kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan, bukan karena banyaknya koneksi kita, tapi semua karena anugerah Tuhan.
kekuatan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami hidup, kami ada sampai sekarang, itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur mempunyai Allah yang besar dan luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik. Kalau masih ada kuasa gelap yang ingin mengambil benih firman Tuhan dengan cara apapun, bersatu hati kami katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati ini. Ruangan ini dikuasai dengan roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara saudara, mari naikkan tangan kanan saudara dulu bersama-sama. Katakan haleluya, 2, 3. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekaligus yang mengikuti lewat YouTube dan First Media, selamat mengikuti. Hari ini saya akan berkhotbah, nanti akan saya bikin 3 atau 4 seri, ya. Saya baru sampai yang kedua, yaitu tentang hope. Mari kita katakan bersama, pengharapan. Hope, ya, pengharapan. Mari kita baca lebih dulu ayat emasnya dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, yang di rumah juga ikut membaca. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Puji nama Tuhan. Perhatikan dengan baik ayat ini. Di sana dikatakan yang telah melahirkan kita kembali. Berarti saudara sudah lahir sebagai manusia, tetapi ini apa artinya dilahirkan kembali? Di sini bicara soal baptisan air, kelahiran kembali, dan dilanjutkan dengan kata oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Baptisan air itu melambangkan kematian, masuk di dalam air. Ya, kalau orang yang masuk dalam air kan tidak berapa lama tidak akan tahan, mati. Tetapi keluar kembali bangkit. Nah, itu maksudnya dilahirkan kembali. Lalu kita keluar dari baptisan air, saudara dijanjikan suatu hidup yang penuh pengharapan, yang gembira dengan berita ini. Katakan haleluya. Ya, sekali lagi saya ulangi, saudara yang sudah dibaptiskan, saudara mempunyai hidup yang penuh pengharapan. Ini baru penuh pengharapan. Dipertegas lagi ya ayatnya,
nanti dulu. Saya ingin bicara bahwa setiap orang dalam hidup ini perlu yang namanya pengharapan. Orang yang dalam masalah, dia berharap masalahnya selesai. Orang yang dalam tekanan sakit penyakit, bukan sakit flu, tetapi lebih heboh lagi, katakan yang sudah lewat COVID, tumor, kanker, dan lain sebagainya, ingin supaya sembuh. Saya waktu di beberapa hari lalu di WA oleh seseorang ibu gembala dari daerah di Jawa Barat ya, dan dikatakan doakan anak saya kalau lulus SBMPTN nanti di Udayana akan kuliah di sini dan ke gereja kami ya. Sama, anak-anak berharap bisa diterima di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Saudara juga mesti mempunyai pengharapan hari besok yang lebih baik. Haleluya. Berkat Tuhan yang lebih baik itu sesuatu yang kita harapkan. Dan memang setiap orang harus punya sesuatu yang dia harapkan. Kan dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. We walk, kita berjalan dengan iman. Berarti kita memang harus punya pengharapan. Dan memang hidup Kristen itu hidup yang penuh pengharapan sesuai dengan ayat yang tadi kita baca. 1 Petrus 1 ayat 3. Hidup yang penuh pengharapan. Khususnya bukan berharap supaya saudara tahun depan bisa beli mobil baru, yang belum punya rumah berharap bisa punya rumah. Bukan yang sepele seperti itu. Tetapi saudara sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengharapan yang paling luar biasa adalah saudara mendapatkan hidup yang kekal. Katakan hidup yang kekal. Itu masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai yang memerintah. Dan saya tuliskan di sana pengharapan kekal. Mengharapkan bukan sesuatu yang kalau di dunia ini kita berharap mobil kita sudah dapat, ya sudah. Tapi kalau pengharapan yang kekal, yaitu hidup yang kekal, kalau saudara mendapatkannya, itu adalah klimaks puncak daripada apa yang selama ini kita perjuangkan, apa yang selama ini kita menderita. Lebih baik menderita daripada berbuat dosa, kan begitu. Sesuatu yang kita sudah impikan sejak kita menjadi anak Tuhan. Dan itu yang harus kita kejar. Itu yang harus saudara semua kejar. Katakan haleluya. Nah, ini sekarang kita lebih dalam ayatnya. Kita baca lagi bersama. Roma 15 ayat yang ke-13 ya. 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saya dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saya, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saya berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sekarang ada penekanannya. Tadi saudara sudah dibaptis, dilahirkan kembali, punya hidup yang penuh pengharapan. Tetapi dalam penekanan di Roma, Rasul Paul penulis yang sama, ya dia bicara. Kalau ada Roh Kudus, lihat perhatikan itu, sebab oleh kekuatan Roh Kudus itu bukan yang di luar saudara. Tetapi Roh Kudus yang masuk ke dalam hidup saudara, itu yang membuat saudara bisa berlimpah. Kalau berlimpah ini seperti air itu membual. Ya, kalau orang membual itu bohong. Tapi kalau air membual itu luar biasa. Tahu saudara, membual artinya air yang membual sampai tumpah meluber.
Itu yang akan saudara miliki kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara menghadapi masalah, problema, sakit penyakit, beban yang berat, ada Roh Kudus, orang yang melihat wajah saudara tidak memikirkan bahwa saudara ini sedang punya masalah. Coba lihat kiri kanan saudara sekarang, lihat kiri kanan saudara. Kira-kira orang itu punya beban masalah atau dia tidak punya beban masalah, atau beban masalah itu kalah oleh kekuatan Roh Kudus. Coba lihat sebelah saudara. Kalau sebelah saudara itu melihat saya dengan pandangan yang nanar, ya, mulutnya sudah mulai terbuka, itu jelas dia tidak punya pengharapan saudara. Satu kali ada percobaan, ini percobaan nyata. Seorang profesor, ya, membuat percobaan. Ada beberapa tikus ditaruh di baskom yang berisi air. Bukan tikus yang gede yang metontong ditabrak saudara di tengah jalan itu, ya, tikus-tikus kecil. Lalu lampunya semuanya dimatikan di laboratorium itu. Hanya dalam waktu 3 jam semua tikus-tikusnya itu mati, saudara. Sorry, bukan 3 jam, 3 menit. 3 menit saja dengan lampu yang mati, gelap, tikus-tikusnya mati semua. Lalu dia besoknya mengadakan percobaan lagi, ambil tikus yang lain, grup tikus yang lain, taruh di baskom berisi air. Tetapi kali ini laboratoriumnya itu dinyalakan semua lampunya terang benderang. Besoknya setelah lewat 24 jam dia melihat tikusnya itu masih bertahan. Masih berusaha begini. Dan akhirnya semua tikus itu mati dalam waktu 36 jam. Yang tadi 3 menit. Pengharapan itu seperti cahaya di kegelapan. Saudara semuanya pernah mengalami yang namanya lampu mati. Yaitu anehnya satu-satunya hal yang kalau mati tidak dikubur adalah lampu. Ya kan? Saya mengalami lampu mati, tapi apakah saudara menguburkan lampunya? Kalau lampu mati kita semua kayak bingung. Ada orang yang takut dengan kegelapan, katanya tidak bisa bernapas, sesak napas, ya. Itu adalah penyakit-penyakit, ya, ada orang takut ketinggian. Saya rasa kita semua, hampir semua takut ketinggian, tetapi saya yakin tidak ada satupun dari kita yang takut uang. Kalau lampu mati, kemudian ada salah satu anggota keluarga saudara yang mengeluarkan sinar, entah itu dari HP-nya, entah dari korek api, entah menyalakan lilin, ya ada sinar kecil. Semua mata pasti ke sinar itu. Betul saudara? Saudara pernah mengalami mati lampu? Atau saudara tidak pernah mati lampu tapi saudara yang mematikan lampu itu? Dan rasanya kita agak tenang. Ya, di Bali ini yang menyaksikan ini di luar Bali, kalau pas hari raya Nyepi, kalau malam itu serem. Rumah-rumah sebelah kita semua gelap, jalan gelap. Bahkan orang di depan kita jalan aja enggak kelihatan sampai kita bisa bertabrakan, kan begitu. Kecuali orang itu jalan sambil begini. Nah, itu pasti kelihatan. Ya, kalau tidak ompong, kan begitu. Nah, ini kalau ada sinar satu, itu rasanya seperti ada pengharapan. Seperti itulah Roh Kudus di dalam hidup saudara. Haleluya. Ada masalah itu saudara dalam kegelapan. Tidak bisa bernapas, ya itu isilah. Bingung, tidak bisa tidur. Makan tidak enak, tidur nggak enak, apapun tidak enak. Ya, kepikiran sama penyakitnya, kepikiran terus sampai akhirnya saudara ketularan obat. Kepikiran. Nah, Roh Kudus itu seperti pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa pasti ada pertolongan bagi anak-anak Tuhan yang setia. Haleluya. Jadi orang Kristen yang punya Roh Kudus, jangan saudara punya masalah tapi
Kenapa? Oh masalahnya, tidak usah. Orang lain tidak perlu tahu. Yang perlu tahu masalah saudara itu hanya Tuhan. Karena Dia yang sanggup menyelesaikan. Haleluya. Kemudian lagi, kita baca lagi bersama Roma 5 ayat yang kelima. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ini penekanan daripada yang sebelumnya kita sudah baca. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau sudah berharap sama orang, itu tidak jaminan. Kalau berharap sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan karena Dia Bapa yang luar biasa. Bapak berjanji sama anaknya, nanti anak kalau kamu naik kelas, sepatu akan Bapak belikan yang baru, belum tentu jadi kenyataan meskipun itu dijanjikan oleh ayahnya. Tetapi Dia sebagai Bapa kita, kalau Dia sudah berjanji, tidak mungkin Dia tidak menepati. Yang setuju katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita periksa dari minggu ke minggu. Yang minggu ini kita periksa 2, dan minggu depan kita periksa 2 ya. Waktu kita memeriksa mendengarkan firman Tuhan ini, saudara lalu bercermin kepada diri kita, diri saudara sendiri, kira-kira saya seperti itu atau belum. Kalau saudara belum, nah ini saya memberitahu bahwa saudara harus punya ciri seperti ini. Kalau memang Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara. Orang yang bisa berbahasa roh belum tentu Roh Kudus ada dalam hidupnya. Itu berkali-kali saya katakan, karena dia bisa berbahasa roh, berdoa bahasa roh karena kebiasaan. Tetapi belum tentu ada Roh Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama, mari baca dengan suara yang yakin. Ciri orang berpengharapan yang pertama adalah menghadapi kesulitan dengan tangguh. Ada kata tangguh. Bukan hanya ciri orang berpengharapan adalah menghadapi kesulitan. Loh, bisa kalau saudara ada sakit yang berat ya, saudara hadapi, tapi belum tentu tangguh. Ada di satu titik saudara menyerah dengan penyakit saudara. Akibatnya orang yang tidak punya pengharapan, akibatnya apa? Cepat mati. Ada orang-orang yang bisa hidup umur panjang karena ada sesuatu penyebabnya. Misalnya dia punya anak yang cacat atau Down syndrome, sehingga orang tua ini berpikir, nanti kalau aku mati, anakku ini bagaimana? Jadi dia berjuang supaya dia tidak mati duluan. Ya, itu namanya tangguh. Demikian juga saudara dalam sekarang atau mungkin nanti di depan menghadapi masalah perekonomian. Ada banyak dari kita yang mengalami masalah perekonomian waktu zaman COVID 3 tahun, 2 tahun gencar-gencarnya. Ya. Apakah kita ini menghadapi dengan tangguh? Sekarang kita akan periksa. Yang pertama, tangguh itu berarti memberikan daya tahan. Tangguh yang pertama artinya saudara punya endurance, daya tahan. Kenapa saya kasih gambar jangkar? Karena begini, coba tolong dibacakan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekali lagi. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Iya, Amin. pengharapan amin adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kapal yang gede, ratusan ton, ribuan ton, kapal tanker ribuan ton. Itu kalau dia sudah turunkan jangkarnya, tenang. Saudara kan pernah ya ke Jawa menyeberang lewat Gili Manuk. Bukan Gili Trawangan, Gili Manuk.
kapal yang gede itu kalau pas ombaknya besar ya dan dia bersandar di dermaga bisa begini. Kalau dia jalan di laut lalu ombaknya keras nih, ada banyak kejadian truk itu bisa terguling. Luar biasa. Kalau begini ya. Tetapi meskipun ombak keras, kapal itu ada di dermaga, saya tidak pernah mendengar ada trik yang terguling. Kenapa? Kan dia ketatap dermaganya Pak. Oh bukan. Karena ada apa saudara? Sauh, jangkarnya turun. Kalau tidak percaya setelah kebaktiannya sudah bisa bertanya kepada anak kapten kapal. Ada beberapa di tempat ini, kalau enggak Yule, ada Bu Kristiati, ya, kapten kapal. Kalau sudah turun sauhnya, aman, tenang, sama. Firman Tuhan juga mengatakan pengharapan maksud firman Tuhan, pengharapan kita kepada Allah itu seperti jangkar yang kuat dan aman. Bagi apa? Jiwa. Kenapa? Jiwa ini yang gelisah. Yang berpikir kemana-mana, yang gelisah, yang takut. Itu bukan tubuh saudara, jiwa saudara, pikiran, perasaan. Jadi saudara perlu punya pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, tolong dibacakan dalam bahasa Indonesia 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Saudara kalau membawa Alkitab konvensional atau handphone gak usah dinyalakan, membawa Alkitab saudara bisa buka, tolong dibacakan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Ya, sudah dengar ya. Daud mau dilempari batu sama rakyat. Kenapa? Cerita dalam 1 Samuel ini, Daud itu sedang pergi berperang. Kalau dia perang tidak mungkin dia bawa perempuan sama anak-anak. Yang dibawa kaum pria. Khususnya yang bisa berperang. Jadi yang ditinggalkan ini kaum wanita, anak-anak dan kaum pria yang masih kecil dan yang sudah tua. Waktu Daud berperang ini musuh tahu Amalek. Ini kejadian di Siklak. Lalu Amalek ini menyerang perkemahan Daud. Otomatis kalah. Orang tidak ada laki-laki yang bisa berperang yang menjaga. Yang ada cuma laki-laki yang masih kecil, saya ulangi, dan yang sudah tua. Dan musuh ini pintar, bukan hanya menjarah harta mereka, tetapi juga menawan. Menawan apa? Istri dan anaknya. Suami-suami di tempat ini, suami yang ada di tempat ini yang merasa dirinya suami dan percaya, saudara seorang suami katakan haleluya. Wah, itu paling jago itu ya. Betul, dia suami perkasa. Kalau misalnya istri saudara ditawan dibandingkan dengan anak saudara yang diculik, mana yang lebih berat? Yang istrinya diculik atau anaknya yang diculik? Yang mana saudara? Yang sini yang mana? Nggak usah takut-takut. Saya udah tahu karena sebelahnya istrinya mau jawab anak. Gitu ya. Apalagi Pak Martin belum jawab, Bu Ros sudah noleh. Saya sebagai ayah, kalau anak saya yang diculik, saya akan lebih Ayah setuju? Ya sudah. Memang agak repot di tempat ini ya. Ditanya jujur di gereja pun masih bohong. Apalagi di luar pembohong.
Betul loh. Karena ini kalau firman Tuhan nulis, itu betul. Itu nature-nya seorang ayah. Jadi saudara nggak usah nutup-nutupi. Oh, aku lebih cinta istri saya. Jadi kalau anak-anak diculik, biarin, bisa bikin anak lagi. Gombal kamu. Kamu bohong di rumah Tuhan. Anak. Akibatnya, tentara laki-laki yang ikut dengan Daud ini pulang dan melihat istri apalagi anaknya mereka tidak mikirkan harta dulu, tidak ada, lalu dapat kabar dari yang ditinggal, kan tidak semua diangkut. Waduh, marah dia. Ini gara-gara kamu, Ut ya. Ut itu Daud panggilannya, supaya saudara ngerti. Nanti saudara di kuis ini siapa yang dipanggil Ut itu siapa gitu ya. Ini gara-gara kamu, Ut, yang ajak kami perang, gak ada hasil, malah pulang. Habis semua istri anak. Dan Daud mau dilempari batu. Saking mangkelnya mereka. Kalau dilempar sama tombak itu langsung mati, saudara. Kalau dilempar sama batu belum tentu mati, yang pasti benjut. Dalam keadaan seperti itu, saudara tempatkan diri saudara sebagai Daud. Satu rumah itu menyalahkan saudara. Entah saudara ini suami, istri, anak, orang tua, pokoknya satu rumah, ini gara-gara kamu. Kamu yang bertanggung jawab. Loh, dia jawab, kalau pada saat itu saya tidak pinjam uang, gimana? Loh iya, tapi gara-gara pinjam uang jadi seperti gini, kehilangan rumah dan lain sebagainya. Kalau bahasa Indonesia, baca lagi sekali, Daud menguatkan kepercayaannya. Bahasa Inggris mengatakan, David strengthened himself, menguatkan dirinya sendiri kepada Tuhan Allahnya. Bukan menguatkan kepercayaannya, karena kepercayaan ini tidak bisa dikuatkan, saudara. Tapi diri saudara yang harus dikuatkan. Artinya begini, kalau saudara dalam masalah, tekanan seperti yang dialami Daud, menguatkan diri itu artinya saudara jangan lari ke orang. Karena tadi di ayat sebelumnya kita sudah membaca bersama, Allah itu apa? Masih ingat? Sumber. Ingat loh yang kita baca. Allah sumber pengharapan. Cari Tuhan. Baca Alkitab, sembah, berteriak kepada Dia. Itu cara menguatkan. Haleluya. Saya sudah ajari loh saudara ya. Jadi jangan sampai sudah ada problema, sudah terpuruk. Artinya apa? Sudah dengar firman Tuhan hari ini, tapi enggak ada efek apa-apa. Kalau ada masalah, jangan tambah lari dari Tuhan. Jangan saya pernah khotbahkan, meninggalkan persekutuan. Justru kalau sudah dalam masalah, problema, apapun juga, tambah dekat kepada Tuhan. Kuatkan hati saudara, kenapa? Dia sumber pengharapan. Kalau sudah dekat dengan Dia, semakin dekat, saudara semakin terima banyak pengharapan yang adalah sauh yang aman bagi jiwa saudara. Itu bedanya, bukan menguatkan kepercayaan, tapi dia menguatkan himself, dirinya sendiri. Saudara, bukan dikuatkan oleh orang lain ya. Kalau tiap ada masalah langsung minta bantuan doa, gembala sidang, LCC, semua suruh doakan. Itu nanti. First thing first, yourself. Saudara sendiri. Ini artinya. Jadi kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, tulis di sebelahnya. David strengthened himself. Bukan menguatkan kepercayaannya.
Kemudian yang ke-B, cara pandang terhadap kesulitan itu jauh lebih penting daripada kesulitan yang saudara hadapi. Waktu Daud melihat Goliat, orang Israel melihat Goliat, apakah waktu tentara Israel dan Saul melihat Goliat, lalu waktu Daud melihat Goliat, Goliatnya berbeda? Hah? Kalau waktu tentara Israel dan Saul melihat Goliat, tinggi 3,5 meter, besar. Waktu Daud melihat Goliat, sama seperti dia tingginya. Apakah begitu? Tidak. Itu menjelaskan cara pandang saudara terhadap kesulitan. Itu jauh lebih penting daripada kesulitan itu sendiri. Tentara Israel dan Saul melihat Goliat ini sebagai sosok yang tinggi besar. Tombaknya saya lupa berapa panjangnya. Dan dia menantang tentara Israel, satu saja lawan aku, siapa jagoanmu? Kalau kalah, kamu kubasmi. Kan begitu. Tetapi waktu Daud melihat Goliat, dia tidak melihat Goliat ini sebagai raksasa yang menyeramkan. Itu bedanya. Itu dimulai dari mental. Your mentality, mental saudara. Kenapa kebanyakan lawan Mike Tyson itu sudah jatuh hanya dalam waktu tidak lebih dari 3-4 ronde? Karena mereka sudah punya image, ini menyeramkan. Dan begitu dia kena sekali pukulannya Mike Tyson, bener sakit, hebat pukulannya. Saya teringat minggu lalu itu ada final tenis Wimbledon. Juara 1 tunggal putra itu hadiahnya 44 miliar, saudara. Ini antara Alcaraz lawan Djokovic. Djokovic ini adalah saya katakan legend yang tidak akan bisa digeser. Kan dia sudah memenangkan 20 berapa Pak David ingat? 25 atau 26 Grand Slam. Dia sudah di atasnya Nadal. Set pertama Alcaraz ini meskipun Alcaraz ranking 1, Djokovic ranking 2. Tapi itu karena Djokovic dia pilih turnamen-turnamen yang besar. Alcaraz ini banyak memenangkan turnamen-turnamen yang kelasnya ATP 1000. Disikat Alcaraz 6-1. Dia diwawancarai sesudah pertandingan, dia ngomong. Waktu dia kalah 6-1 tuh dia berpikir, saya tidak mungkin bisa mengalahkan ini Novak Djokovic. Ya, buktinya set pertama aku yang ranking 1 ini dibabat 6-1, itu memalukan. Saya melihat pertandingannya 6-1 memang hancur Alcaraz. Terus dia berpikir, saya nggak mungkin mengalahkan dia, tetapi saya akan main tanpa beban. Istilahnya bahasa Jawa itu nothing tulus. Ya, ada di kelas di kuis loh, saudara. Nothing tulus bahasa Jawanya tanpa beban itu apa? Saudara mesti bisa jawab. Nek jawabnya orang ono beban, keliru. Apa saudara tanpa beban tuh? Nah, ingat baik-baik Bu Linda ya, supaya bisa dapat 100. Dan terbalik saudara. Set kedua Djokovic dipontang-pantingkan. Ya. Juga set ketiga. Set keempat Djokovic menang, tetapi set kelima itu ditentukan oleh usia. Djokovic 36, musuhnya ini 20 tahun. Just 20 years old tapi sudah ranking 1 dunia. Dan dia menang. Karena apa? Perubahan pola pikir. Waktu di set pertama dia lihat Djokovic ini seperti Joko Liat. Ini kecepatan berpikir saja ya, berpikir. Set kedua dia melihat Djokovic ini bukan Joko Liat,
tapi Djokovic. Kalau yang pertama adalah Jokoliat. Ya, supaya saudara nanti ngerti semua dan ngasih kolekta yang baik. Jokoliat ini keturunannya Goliat itu loh saudara. Oh gitu toh ya Pak. Ya, ada yang pura-pura aku udah ngerti padahal nggak ngerti. Begitu dia paradigmanya berubah, kalah Djokovicnya. Dia keluarkan permainan dan saya lihat memang harus seperti permainan itu yang bisa mengalahkan Djokovic. Kalau enggak mungkin Djokovic ini terkalahkan. Dia 53 pertandingan terakhir Djokovic tidak pernah kalah. Saudara. Iya, pukulannya luar biasa. Seperti itu juga sudah melihat. Kalau sudah melihat kesulitan seperti Goliat, ya sudah. Tapi kalau sudah melihat kesulitan itu bukan seperti Goliat, tapi seperti saudara, bahkan lebih rendah dari saudara, samain aja dah dengan saudara. Saya bisa mengalahkan dia. Dan dengan pertolongan Tuhan, pasti saudara bisa mengalahkan dia. Haleluya. Iya, puji nama Tuhan. Yang ketiga, kesulitan itu bisa mengeluarkan hal terbaik yang saudara miliki. Sebenarnya tiap-tiap orang tanpa saudara sadari, saudara mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Saya dulu pernah punya mantan anggota. Dia dikuasai sama ekstasi. Orang tuanya berusaha untuk merehab, ya, ditaruh di pantai rehab di Malang. Itu gila-gilaan saudara, kalau saya dengar itu. Jam 4 pagi di Malang, dingin, dibanguni, disiram air es. Ya, bayangin. Tapi gitu enggak lama bisa sakau lagi. Sakau ini temannya bakpao, angpao, sakau. Ah, itu satu jenis. Ya. Seperti gitu. Dan anehnya saudara, waktu dia dikuasai oleh sakaunya itu, ini tembok panti rehab yang tinggi seperti temboknya LP Lembaga Pemasyarakatan, dia bisa keluar. Tentu dia tidak minta tolong sama Spiderman, atau dia bisa lengket di temboknya seperti cicak. Saudara juga tanpa disadari, seandainya saudara ini masuk rumahnya orang, tangganya tinggi, pagarnya tinggi, tiba-tiba dari sana keluar anjing Doberman yang apakah saudara lalu gini? Nggak, lewat 1 menit aja saudara sudah nggak ada suaranya, tinggal balung. Tentu saudara akan lari dan akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Itu pagar yang tinggi saudara bisa lompati, meskipun saudara lompat celananya ketinggalan. Nggak peduli, pokoknya saudara bisa melompat saja. Nanti kalau saudara sudah di luar pagar, saudara akan lihat, loh ini pagar tinggi kok aku tadi bisa, celana aku ketinggalan di sana. Nggak peduli, itu. Sekarang kasih kata-kata yang positif kepada kiri kanan saudara. Kasih tahu, ayo pegang dulu kiri kanannya, pegang dulu. Kasih tahu gini, kamu nih punya hal-hal yang luar biasa loh. Cuma selama ini kamu malu-malu aja. Hanya luar biasa kalau teriak. Oh iya Pak, katanya suaminya dalam hati, betul itu Pak John, setuju. Dia kalau marah teriak itu, wih, kaca itu bisa pecah semua saudara. Apa ini? Hah? Kok tahu kalau kentang? Ini cerita nyata. Seorang petani kentang, waktu musim menuai, kentang kalau sudah dituai diambil dijual toh, di pasar kan tidak mungkin dimakan sendiri semuanya mati petani. Dia kalau ke pasar petani ini dia bawa triknya lewat jalan yang petani yang lain ya tidak mau lewat jalan yang biasa yang mulus. Saudara bisa nebak kan apa yang terjadi sampai dia di pasar, pembeli-pembeli
Distributor itu kalau beli kan langsung satu trik. Kalau milih repot, ada yang ibu-ibu juga adalah mak-mak beli. Kalau beli kentang saudara milih yang kecil tuh yang besar. Hah? Yang gede, yang besar. Begitu pembeli melihat triknya berisi kentang ini, langsung dibeli semuanya. Kenapa saudara? Bisa tahu? Yang kecil di bawah, yang besar di atas. Tidak percaya? Beliau kentang 1 kuintal. Taruh di tempat besek, lalu saya goyang-goyang. Tunggu saja. Tidak mungkin yang besar di bawah. Ya, itu hukum fisika. Yang kecil yang di bawah, yang gede yang di atas. Pembeli kan tidak mungkin rogo-rogo sampai dalamnya trik ini untuk membuktikan kentang yang besar semua. Semua dia laku. Demikian juga kesulitan itu kadang membuat saudara itu gini. Supaya apa? Kelihatan saudara ini punya hal-hal yang sebetulnya incredible, nggak usah jadi huluk, nggak perlu incredible Hulk, nggak perlu Fantastic Four. Saudara ini juga bisa mengeluarkan hal-hal yang luar biasa. Percaya sama saya. Yang yakin katakan haleluya. Praktekkan di rumah. Saudara lihat tembok di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus hancur keluar sinar. Sampai mati juga tidak ada terjadi. Bukan itu saudara. Kesulitan itu kadang menempa hidup saudara. Seperti petani kentang ini. Dia tidak lewat jalan yang mulus. Tuhan juga kadang melewatkan saudara di jalan yang berbatu-batu. Oh enggak Pak, Tuhan selalu melewatkan aku di jalan yang mulus. Itu ngawur saudara. Kadang saudara dilewatkan jalan yang berbatu-batu. Enggak apa-apa, dijalani saja. Asalkan waktu saudara jalan di berbatu-batu itu Tuhan bersama saudara. Itu kuncinya. Meskipun jalannya mulus gak ada Tuhan juga berabe saudara ya. Saya lihat ini ya. Ini ganteng gak saudara? Menurut cewek-cewek ganteng gak ini? Wah gak usah pura-pura, ganteng saudara, orang Spanyol ini. Ini namanya Julio Iglesias. Oh itu ya, yang nyanyi banyak, yang hits ya. Dia dulunya waktu seperti ini adalah pemain sepak bola di Real Madrid. Real Madrid itu tim yang luar biasa. Sekali waktu dia mengalami kecelakaan yang parah berhubungan dengan kakinya. Dia dirawat di rumah sakit berapa lama saudara? 2 tahun. Pasti sudah langsung mikir, pakai BPJS enggak itu? Di Spanyol ya kan? Pakai BPJS enggak? Mungkin ada, ya. Ada juga ya BPJS kalau di Spanyol S-nya itu Spain. Lalu satu kali seorang suster yang merawat dia udah ketemu 2 tahun ini kan 760 hari lebih saudara. Ngasih dia gitar. Ya, suster itu ngasih dia gitar. Keluar dari rumah sakit, dia tidak lagi menjadi pemain bola karena nggak mungkin bisa. Dia mulai ciptakan lagu, kan di rumah sakit itu tidak ada kerjaan. Namanya kakinya ini disfungsi, dia main gitar, mulai cipta lagu dan sebagainya. Dan sudah bisa tahu tuh, Julio Iglesias ini salah satu penyanyi legenda. Anaknya pun juga penyanyi, ya namanya Julius Iglesias. Yang kedua, mari kita baca bersama. Ciri orang berpengharapan adalah yakin ada masa depan yang cerah. Sekali lagi, apa ciri yang kedua? Ya, saudara kan sering mendengar istilah madesu. Apa madesu itu saudara? Masa depan suram. Tuhan bisa rubah madesumu yang lesu-lesu itu menjadi madeca. Katakan madeca. Apa madeca?
Bukan, masa depan cica ya, masa depan cerah. Jadi ada satu perkataan yang menuliskan begini, faith makes all things possible. Iman membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Hope makes all things bright. Pengharapan membuat segala sesuatu itu bersinar, cerah. Love makes all things easy. Cinta, kasih membuat segala sesuatu itu gampang. Betul? Waktu saudara masih pacaran, bapak-bapak, ibu-ibu? Woi, dulu kalau masih pacaran ada batu besar menghalangi jalan calonnya, bukannya pacarnya diajak minggir, yang cowok ngangkat batunya, saudara. Bisa loh, yang ceweknya diajak minggir gini kan bisa. Ini enggak mau, batu yang gede ditendang, saudara. Ya, sudah lihat status saya, siapa yang enggak tahu, siapa yang lihat, siapa yang enggak. Kan di Semarang itu ada kereta tangki, truk tangki yang ditabrak kereta api sampai meledak. Sudah lihat kan, yang punya truk tangki itu balas dendam. Keretanya dipukul ya. Nah ini juga bisa diajak minggir, batunya diangkat. Semuanya gampang. Makan, ya. Berapa? Agak mahal. Yang ceweknya, dah biar aja aku yang bayar. Oh enggak usah. Kalau yang mahal aku yang bayar, yang murah kamu yang bayar. Padahal dia bayarnya ngutang juga, saudara. Kalau sudah menikah, gimana? Kalau masih pacaran, itu cinta, semua cinta. Maaf ya, dia lagi berak aja baunya enak. Ya toh, kan ada lagu toh. Apa aku makan, ada ingat kamu. Ada, masih ingat itu? Bu Silvi apa sih ingat itu? Oh saya lupa, malu-malu. Ya betul ya. Aku di sana ingat kamu, tidur ingat kamu. Ya maaf ya, buang air juga ingat kamu. Ya sekarang cuma ngentut sebentar aja, udah langsung keluar kamu dari rumah ini. Kalau dulu masih pacaran ngentut lagi sejuk. Sekarang terjadi loh saudara, baru cuma ngentut. Kalau ngentut di luar, bila perlu kamu keluar sana loh. Nah ini memang pepatah yang benar. Tapi lihat, hope, pengharapan, makes all things bright, membuat semuanya itu bercahaya. Ada secercah cahaya yang luar biasa. Mari kita baca bersama Yeremia 29 ayat 11. Lihat ke depan, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saudara yang membaca. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Tuhan memberikan saudara hari depan yang apa saudara? Halo, hari depan yang? Singkatannya itu apa kalau keluar di kuis? Madeca. Kalau ada yang jawab Madesu, saya akan doakan supaya telinga saudara yang tersumbat itu terbuka. Sopo ini Pak? Siapa? Albert Einstein. Gurunya ngomong ini mentalnya payah. Mentalnya payah. Suka ngelamun. Ya, buktinya saudara tahu kan Albert Einstein luar biasa. Katanya IQ-nya luar biasa. Sopo ini Pak? Ngeri loh saya kalau di malam-malam datang ini ya. Mimpi ini. Ini namanya Abraham Lincoln. Gurunya bilang, Lincoln ini suka ngasih pertanyaan-pertanyaan yang konyol.
Dia menjadi salah satu presiden Amerika yang luar biasa diakui. Di gedung mahkamahnya Amerika itu, ya ada duduk kan, patung duduk begini. Derta pernah ke sana? Itu bukan patungnya Derta, saudara. Ini patungnya Abraham Lincoln. Kemudian ini, siapa? Ada yang tahu? Thomas Alva Edison. Bukan Thomas and Jerry, bukan. Thomas Alva Edison. Dia dipulangkan dari sekolah, dipulangkan. Karena apa? Karena gurunya bilang, anak ini enggak usah sekolah, percuma. Orang Jawa bilang bocah, percuma, pulangkan aja. Ibu ajar aja di rumah. Dunia mencatat ada sekitar 3.000 penemuan yang dia dapatkan. Dan penemuan terbesarnya adalah kalau nggak ada dia, kita gelap-gelapan di sini. Lampu 3.000, saudara. Ya, coba saudara buka dulu Alkitab saudara bahasa Indonesia. Supaya saudara mengerti. Orang ini dihina sama siapa? Keluarganya. Tidak dianggap, bukan sama orang lain, dihinakan sama keluarganya. Ayo kita baca bersama-sama itu. 1 Tawarikh 4:10. Mari. Udah? Dibacakan? Bu Rika, kita membaca bersama-sama dengan Bu Rika. Oke, 2, 3. Yabes berseru. Ulangi lagi, sama-sama baca. 2, 3. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Baca lagi kalimat terakhir. 2, 3. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Semoga saudara juga dikabulkan doa saudara. Haleluya. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ulangi lagi. Kalau waktu saudara sudah saya cerita loh, saya sudah cerita. Nggak usah dikeluarin deh. Yabes ini dihina sama siapa? Keluarganya. Dia berdoa. Doa itu yang sekarang saudara nyanyikan. Yabes tidak berdoa sambil tola-tole, ketawa-ketawa. Tapi dia doa jangan jeritan. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Bukan sembarangan Allah mengabulkan doa saudara. Ya, saya kasih tahu. Mungkin tidak enak ini. Dan setiap kali saudara berdoa Tuhan mengabulkan doa saudara. Oh no. Dia lihat hati saudara. Kenapa Yabes dikabulkan? Karena Tuhan melihat jauh di dalam hatinya Yabes. Itulah teriakannya dia. Jadi kalau saudara saya ajak menyanyi sesuatu yang baik untuk dirimu sendiri, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar. Dan saudara meyakini Yabes itu ganti nama saya. Waktu Yabes menyerukan doa ini Tuhan mengabulkan. Saya percaya roh Tuhan yang ada di tempat ini pada hari ini, pada saat saya berseru, Tuhan juga mengabulkan yang sedang saya ucapkan. Kiranya
saudaraku. Saudara, kembangkan tangan. Mungkin berpikir, wah saya sudah tua Pak, saya sudah tidak punya apa-apa. Tuhan membuat mujizat yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak. Itu kalau dihitung ada yang mengatakan 12 sampai 14.000 orang. Hanya dengan bekal 5 roti saja. Sisanya 12 bakul penuh. Orang-orang itu sudah bawa pulang lebih-lebih. Tapi masih ada 12 bakul lebihnya. Saudara yang mengatakan tidak punya apa-apa, jangan berkata demikian. Yang tidak punya apa-apa bersama dengan Tuhan, yang tidak ada apa-apa itu bisa dilipat gandakan. Saudara begini, ya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Itu menjauhkan saudara dari sakit penyakit yang aneh-aneh. Sudah tidak tahu ya, nanti akan kena kanker ini, kanker ini. Saudara, kanker itu tidak memberitahu saudara kena yang mana. Bisa ada kanker otak, kanker apa. Kami bersyukur, saya bersyukur ada di tengah kami Bapak Simeon Zigre. Ya, bisa beribadah bersama kami. Kalau penyakit yang dialami Pak Simeon Zigre bertubi-tubi, dia boleh ada sampai sekarang. Saudara tidak akan mati karena sakit-sakit yang aneh-aneh. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kembangkan tangan saudara dan memperluas daerahku. Dan kiranya dalammu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi, lebih keras, lebih yakin. Kiranya Engkau memberkati aku. Kembangkan dan memperluas daerahku, your territory. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau melalui hamba-Mu Bapak Pendeta John Bapak. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami punya pengharapan yang tangguh, pengharapan yang kuat. Apapun masalah yang kami hadapi, biarlah kami boleh menguatkan diri kami sendiri ya Bapak, supaya diri kami kuat dan mempunyai pengharapan yang kuat kepada Engkau ya Bapa, terutama yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu ya Bapa yang sudah memberkati kami. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya, memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya. Apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi setiap langkah kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam satu nama, namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka,
Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Siap tangan memberikan persembahan kudus, mereka belajar menepati apa yang menjadi kewajiban mereka dari perkara yang paling sederhana. Sebaliknya hal yang mereka dapatkan itu luar biasa, karena janji-janji Tuhan yang luar biasa itu akan digenapkan dalam kehidupanmu. Kami bersama mendukung dalam doa Ibu Sugiatmi yang terbaring di rumah sakit kondisi tidak sadar. Tuhan yang berkehendak, kalau Tuhan ingin menyembuhkan, kami percaya kuasa Tuhan jauh di atas segalanya. Terima kasih, biarlah kehendak-Mu yang jadi, tetapi satu yang kami doakan, Tuhan memberikan kekuatan damai sejahtera untuk ibu ini. Terima kasih Bapak, kami percaya tangan-Mu juga menjamah Ibu Sugiatmi yang berada di Solo. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.